materi kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Dimulai dari definisi korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat 1, pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, dalam pasal 3 juga didefinisikan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, agar perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, harus memenuhi ketiga unsur, yakni yang pertama adalah melawan hukum, yang kedua adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang ketiga adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dan tindak pidana korupsi telah dianggap ada. Yang kedua adalah penyebab korupsi. Jonathan Marks memperluas teori Flow Triangle yang terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi menjadi 5 elemen penting penyebab terjadinya korupsi. Yaitu, yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah alasan seseorang untuk melakukan korupsi. Tekanan merupakan kekuatan penggerak di balik seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Ada banyak motif untuk melaksanakan korupsi. Bagian terbesarnya adalah terkait kebutuhan hidup, memiliki banyak tanggungan, adanya kebutuhan keuangan yang segera, hutang, tekanan keluarga, dan banyak hal yang lainnya. Yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan tindak pidana korupsi. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan korupsi biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam perusahaan dan aksesnya terhadap aset dan catatan. Pengendalian intern yang jelek berkontribusi atas adanya kesempatan ini. Pemisahan fungsi yang tegas akan mengurangi kesempatan untuk terjadinya korupsi. Dari 3 elemen Flow Triangle, kesempatan adalah suatu area di mana pencegahan korupsi dapat menjadi berperan. Menghilangkan atau mengurangi kesempatan untuk melaksanakan korupsi dan penyalahgunaan adalah penting dalam setiap program pencegahan korupsi. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah bagaimana pelaku kecurangan menjustifikasi perilaku yang tidak layak tersebut. Rasionalisasi adalah sebab yang menjelaskan perilaku seseorang yang berbeda motif antara satu orang dengan yang lainnya. Ketika elemen kebutuhan dan kesempatan datang bersamaan, pelaku korupsi yakin bahwa apa yang terjadi tidaklah buruk atau tidaklah salah. Banyak contoh pembenaran yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Di antaranya, pelaku berniat hanya meminjam uang dari kas pemerintah atau organisasi dan akan dibayar suatu saat nanti. Atau, uang yang diambil pelaku tidaklah banyak, sementara pelaku berpikir pemerintah atau organisasi memiliki banyak uang. Setiap orang melakukan hal yang sama dalam pemerintahan atau organisasi tersebut dan lain-lain. Yang keempat adalah kompetensi. Kompetensi adalah keahlian seseorang dalam mengabaikan pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi yang melingkupinya, mengembangkan strategi penyembunyian, dan kemampuan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya dengan cara mengajak orang lain untuk bekerja sama dengannya. Yang kelima adalah arogansi. Arogansi adalah sifat superioritas dan keserakahan yang dimiliki oleh seseorang. Pelaku korupsi percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan untuk dirinya karena jabatan superior yang dimilikinya. Berdasarkan hasil simpulan
dengan seminar dan workshop upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh BPKP pada beberapa wilayah di Indonesia, berbagai penyebab korupsi dapat diidentifikasi berdasarkan 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek institusi atau administrasi, terutama adalah 1. Peraturan perundang-undangan yang tidak realistis dan tidak akomodatif terhadap pencegahan dan penanggulangan korupsi. Yang kedua, ketidakjelasan definisi dan standar operasi pada kegiatan pelayanan sebagian instansi pemerintah. Yang ketiga, prosedur administrasi yang rumit. Yang keempat, kurangnya keterbukaan informasi. Yang kelima, ketiadaan suatu pusat organisasi yang khusus menangani masalah anti korupsi. Aspek yang kedua adalah aspek manusia, terutama mencakup sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya integritas dan etika di antara pejabat pemerintahan. Yang kedua, sikap dan perilaku egoistik. Yang ketiga, rendahnya penghasilan dan penghargaan pejabat pemerintahan. Yang keempat, krisis kepemimpinan. Yang kelima, rendahnya kadar ketakwaan. Dan yang keenam adalah perilaku korupsi yang dapat menular. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya, mencakup hal-hal. Yang pertama adalah hubungan yang erat antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Yang kedua adalah kultur yang cenderung permisif, perlakuan kurang terpuji, praktik pemberian uang, dan lain-lain. Jika dicermati bagaimana suatu proses kebiasaan yang koruptif itu muncul, selalu dimulai dengan suatu perbuatan. Jika perbuatan tersebut diulang-ulang karena tindakan permisif dari masyarakat, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang dipertahankan akan menjadi suatu tradisi yang tidak akan pernah bisa diubah dan akan menjadi suatu budaya. Lalu yang ketiga adalah masyarakat kurang peduli terhadap permasalahan korupsi. Yang keempat, pergeseran nilai logika, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya adalah jenis korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor dan dikelompokkan menjadi 7 jenis besar. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Dalam pasal 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Yang kedua adalah suap menyuap. Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan, keinginan, atau kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yang umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Ada banyak contoh suap dalam masyarakat. Ada kasus suap untuk memuluskan perizinan usaha agar lebih cepat atau tidak dipersulit karena kurang lengkap, suap untuk dapat lulus dalam ujian, baik di sekolah maupun di instansi untuk pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Pelaku korupsi jenis ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan atau organisasi. Dengan jabatannya, sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Bentuk dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun laporan ataupun penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan adalah bentuk pemaksaan kepada orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan seseorang tertentu juga dianggap sebagai perbuatan korupsi. Contoh pemerasan yang berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Selain itu, ada juga contoh pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri sipil dengan alasan kepentingan administratif. Contohnya, rapel gaji pegawai negeri sipil, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administratif oleh pegawai negeri lain yang berwenang. Yang kelima adalah perbuatan curang. Mungkin banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya,
pengawas proyek yang mengetahui dan membiarkan terjadinya kecurangan dalam sebuah proyek pembangunan. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun pihak terkait lainnya. Contoh dari benturan kepentingan ini adalah mengikutsertakan perusahaan milik pegawai negeri sipil dalam tender proyek dalam instansinya, walaupun perusahaan tersebut bukan atas namanya. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Bahkan banyak publik tidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Dalam gratifikasi, segala hadiah atau fasilitas berupa uang, barang, diskon komisi, atau pemberian lainnya tentu tidak akan diberikan jika si penerima tidak menduduki jabatan tersebut. Artinya, ada harapan untuk terjadinya pemberian timbal balik dari si penerima, entah berupa kemudahan perizinan, lulusnya penilaian dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak korupsi. Korupsi membuat sekelompok orang semakin makmur dengan memakan hak masyarakat yang tidak seharusnya, sementara rakyat lainnya hidup kekurangan sehingga keadaan menjadi semakin timpang. Hal ini menghambat kemajuan bangsa Indonesia di antara negara-negara lainnya di dunia. Jika korupsi menjadi budaya, maka akan timbul ketidakseimbangan dari berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta penegakan hukum. Pembangunan akan terhambat karena sikap frustasi, ketidakpercayaan dan apatisme terhadap pemerintah, dan akan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang semakin besar. Selanjutnya kita membahas nilai-nilai anti korupsi. Terdapat 9 poin nilai-nilai anti korupsi, yakni yang pertama adalah kejujuran, kedua adalah kedisiplinan, ketiga adalah tanggung jawab, keempat adalah keadilan, kelima adalah keberanian, keenam adalah kepedulian, ketujuh adalah kerja keras, kedelapan adalah kemandirian, kesembilan adalah kesederhanaan. 9 nilai korupsi ini diharapkan dapat dimulai dari lingkup sosial paling kecil, yakni keluarga, dan dapat berefek bagi kehidupan keseharian masyarakat lainnya.